Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus ya selalu dalam keadaan sehat dan pastinya semangat. Meskipun hati ini sakit hati ya, tapi badan ini harus selalu happy. Oke, jadi guys, untuk tema pembacaan tarot kali ini adalah gak nyangka banget tiba-tiba orang ini jatuh cinta sama kamu. Waduh. Jadi di video kali ini ya temanya wow to the wow ya. Karena nggak nyangka banget. Tiba-tiba saja ya orang ini jatuh cinta sama kamu. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan lihat secara detail mulai dari siapa dia, bagaimana energinya, dan gimana, wow, gimana lagi ya perasaan dia ke kamu saat ini. Jadi kita akan lihat secara detail. Makanya tonton sampai habis, oke? Dan perlu diingat ya guys, karena ini pembacaan tarot sifatnya energi general ya. Jadi bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau energi dia. Dan ini tidak terikat gender ya, baik laki-laki maupun perempuan sama aja ya. Dan ini juga tidak terikat waktu karena sifatnya timeless. Jadi bisa kalian buka kapanpun ya. Jika kalian sekarang klik video ini berarti itu energi emang untuk kalian, oke? Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja ya. Kita mulai ke topik pembahasan. Bagi yang mau ya gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi personal reading, aduh ya, secara privat silahkan langsung aja join ya. Klik aja link kontak WA aku, nomornya ada di deskripsi video ini. Tarik nafas dalam dulu ya. Kita lihat dulu ya. Kita lihat siapakah dia. Seseorang yang tiba-tiba ya, tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Siapakah dia? Wow. Oke, Nine of Cup ya. Kelihat banget kamu dan dia dulunya emang sempat pernah dekat ya. Hayo. Ya, kamu dulu tuh sempat pernah dekat-dekatan ya. Tetapi ya, karena kesalahpahaman atau kesibukan kalian masing-masing sehingga kedekatan kalian gak bisa dilanjutkan. Nah ya, tapi sampai detik ini jangan dikira orang ini sudah hilang rasa sama kamu ya. Karena sampai detik ini yang aku rasakan ya, vibrasi energi dia ke kamu tuh masih begitu kuat ya. Dan memang sih aku melihat ya, di antara kamu tuh ada yang saat ini mulai intens komunikasi dengannya ya. Cuman diri kamu tuh masih merasa ragu ya, apakah cinta dia ke kamu masih tetap sama, atau jangan-jangan saat ini dia deketin kamu hanya sebagai teman. Nah ya, padahal nggak kayak gitu say ya. Ada udang di balik batu, diem-diem ada orang yang suka sama kamu. Nah tuh ya, siapakah dia? Ya ini orangnya ya. Dan di sini yang aku lihat ya, di antara dia ini emang ya konteksnya untuk saat ini tidak mencari hubungan yang untuk just having fun. Jadi maaf-maaf aja nih ya bagi kamu yang mungkin ya pengen melorotin duit dia gitu ya. Bagi kamu yang mungkin cuma buat selingan aja atau buat seneng-senengan aja, please lah ya, sorry lah ya gitu. Nih orang tuh saat ini konteksnya udah mencari hubungan yang benar-benar bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius. Nah makanya kenapa kan saat ini ya kamu tuh melihat nih orang tuh banyak berubahnya gitu. Mungkin dia dulu kelihatan childish gitu ya, tapi saat ini dia lebih dewasa. Mungkin dulunya gitu ya, dia ini orangnya sedikit arogansi. Wow, arogan ya, buas. Wow. Tapi saat ini dia terlihat lebih soft spoken sama kamu ya. Lihat aja gitu ya bagaimana cara ngomongnya ke kamu, bagaimana cara memperhatikan dirimu. Seolah-olah banyak sekali yang sudah dia introspeksi diri ya, karena dia ingin memilih kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Nah ya, dan di sini yang aku lihat tuh emang gitu ya, saat ini dia nggak banyak kata gitu ya, cuman pergerakannya nyata. Nah ya,
Jadi emang yang aku lihat tuh yang dia fokuskan saat ini hanyalah kamu. Nah, jadi biarkanlah gitu ya, sudah yang lalu biarlah berlalu, kita buka aja lembaran yang baru gitu ya. Karena jujur aja sampai detik ini hanya kamulah satu-satunya orang yang masih ada di dalam hatiku. Ih, lebay. Emang faktanya kayak gitu ya. Kita lihat dulu siapakah dia, seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Siapakah dia, seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu? Siapakah dia, seseorang yang tiba-tiba ya jatuh cinta sama kamu? Siapakah dia, seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu? Wow. Kenaik of one ya. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya suka cemburu buta ketika melihat kamu dekat dengan yang lain. Padahal ya, ikatan kamu sama dia ini kagak jelas gitu ya. Dibilang jadian tapi dia belum pernah ya sama-sama saling menyatakan perasaan ya. Dibilang gitu ya, kalian ini teman biasa gitu, tapi ketika melihat kamu dekat yang lain ya, ini orang langsung kebakaran jenggot. Nah tuh ya, terkadang diri kamu juga merasa aneh gitu, sebenarnya mau kamu tuh apa sih gitu ya. Kalau kamu suka sama aku ya maka tunjukkan gitu ya perasaan kamu ke aku agar diriku mengerti gitu ya. Kalau lo diem-diem baik ya apa gue ngerti gitu ya, apakah lo bener-bener suka atau jangan-jangan marah kamu marah nggak jelas gitu ya. Dan di sini emang yang aku lihat di antara kamu tuh emang ada yang satu lokasi gitu ya. Mungkin satu project bareng, satu pekerjaan bareng ya, atau mungkin bagi kalian yang masih kuliah gitu ya, kalian tuh berada di satu universitas yang sama. Nah ya, makin diliatin ya diri kamu tuh makin membuat dia terkiwir-kiwir gitu ya. Padahal di awal gitu, kamu sama dia ini bagaikan musuh bebuyutan gitu ya. Musuh jadi cinta gitu ya, benci jadi cinta. Nah itulah gambaran dia ke kamu saat ini. Dan di sini emang yang aku lihat gitu ya, akhir-akhir ini tuh dia emang sedikit lebih berani ya mendekati kamu. Waduh. Ya, berani kayak apa sih? Ya contohnya dia udah sering gitu ya senyumin kamu ya, dan diantara dia juga lebih berani ya ngasih perhatian ke kamu. Wow. Dan yang lebih ekstrim gitu ya, di antara kamu tuh ada yang ditawarin ya untuk dianterin dia pulang loh. Nah yo ya. Nah itulah implementasi bukti bahwa orang ini tuh bener-bener sayang sama kamu, bukan sekedar kata-kata melainkan bukti yang nyata. Nah ya, tapi di sini yang harus hati-hati gitu ya, ini orang tuh emang cemburunya gede, maka sebisa mungkin ya diri kamu tuh harus tahu batasan, terutama ketika dia sudah mengungkapkan perasaannya ke kamu. Jangan sampai gitu ya, karena kamu dekat dengan yang lain memicu terjadinya pertengkaran baru. Nah sayang banget kan, hubungan masih anget-angetnya ya, masih fresh-freshnya gitu ya, karena kamu nggak tahu batasan tiba-tiba membuat dia jadi marah dan cemburu. Nah sebisa mungkin dihindari dulu, karena yang aku rasakan nih orang tuh sebenarnya baik gitu ya. Ketika dia udah mencintai seseorang, wow, dia orangnya mau rela berkorban ya, bagaikan Roro Mendut atau Roro Jonggrang gitu ya, disuruh bikin 1000 candi pun mau. Ya ketika nih orang udah bener-bener sayang sama kamu. Nah cuman di sini tinggal kamu aja gitu ya, bagaimana caramu meyakinkan ke dia bahwa diri kamu tuh layak untuk diperjuangkan seperti itu. Terus aku juga melihat ya di sini beberapa dari dia ini ada yang zodiaknya Taurus ya, Capricorn dan Virgo. Aduh ya. Kalau zodiaknya Taurus, Capricorn dan Virgo ngena banget gitu ya. Cuman Taurus, Capricorn, Virgo tuh tipikal orang yang sebenarnya tuh apa ya, nggak suka basa-basi, tapi ketika sayang sama orang gitu ya, itu suka berbelit-belit. Ya muter-muter nggak jelas gitu. Kalau lo suka ya udah nggak usah munak gitu ya, ungkapin aja perasaan kamu, nggak usah banyak drama. Nah kayak gitu.
Oke, kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam suka sama kamu. Aduh ya, siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba suka sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Aduh ya, disukai brondong. Aw. Ya, karena jika dilihat dari energinya, ini nggak semua ya, tapi di antara kamu tuh ada yang lagi deket sama brondong gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa usia orang ini ya jauh lebih di bawah kamu ya. Awalnya kamu tuh sempat ngerasa ragu gitu ya, takut dipermainkan ya, takut lagi kalau diri kamu tuh jadi mangsa sasaran enak-enakan doang mani orang. Yang paling membuat diri kamu takut juga ya takut gitu ya kalau diri kamu tuh cuma dipelorotin doang sama nih orang gitu. Padahal tidak demikian gitu ya. Nih orang tuh nggak peduli gitu ya seberapa jauh ya usia perbedaan di antara kita. Yang penting aku sayang sama kamu dan kamu nyaman jalan sama aku. Apa yang dipermasalahkan gitu. Cuman terkadang ya rasa overthinking tuh nggak bisa dibohongi, nggak tahu kenapa gitu ya. Padahal mungkin kayak kamu tuh udah belajar untuk yoga ya, udah belajar untuk meditasi, tetap aja gitu ya negative thinking tuh selalu menghantui pikiran kamu. Padahal nih orang tulus sama kamu gitu, tapi kamu tuh selalu berpikir yang tidak-tidak tentang dia. Jangan-jangan ya kamu tuh punya trauma ya, punya trauma ketika tulus sayang sama orang ternyata dimanfaatkan. Nah, itulah yang membuat diri kamu tuh terkadang dagdikdukser ya ketika deket sama dia. Padahal nih orang tuh sudah berusaha meyakinkan kamu gitu bahwa gue nih nggak kayak gini gitu ya. Jangan pernah banding-bandingkan aku dengan yang lain karena nih orang nggak suka dibanding-bandingkan. Nah, ya. Jadi jangan pernah membandingkan dia dengan orang yang pernah melorotin kamu ya, karena beda orang, beda versi. Seperti itu ya. Terus juga di sini tuh dia emang ya energinya tuh ketika brondong ya, sayang sama orang yang tante-tante enggak ya, bercanda gitu, sama orang yang usianya di atasnya tuh pengennya dimanja-manja terus gitu ya, pengennya nempel-nempel terus gitu ya, disayang-sayang, dibelai-belai ya, sampai terkadang tuh waktu kamu habis ya dibuat ngurusin nih anak gitu ya, ini anak orang loh ya, tapi nggak tahu kenapa gitu ya, kayaknya tuh dia seneng banget ketika kamu ngasih perhatian yang lebih sama dia. Cuman di sini ya, kamu nggak perlu terlalu berekspektasi banyak ya, selalu minta diperhatikan sama dia karena konteksnya dia ini tuh tipikal seseorang yang lebih suka diperhatikan daripada ngasih perhatian ke pasangannya. Nah ya, jadi bagi kamu gitu ya, nggak usah heran hello ya ketika diri kamu gitu ya ternyata diabaikan gitu, nggak dikasih perhatian ya, jangan salah, nggak usah heran gitu, karena ya tahu aja gitu ya, kita jalan sama brondong tuh bagaikan ya ngejalin hubungan ya sama anak PAUD ya, yang pengennya tuh diperhatiin terus, ditetekin terus, aduh ya nggak bercanda ya, yang kayaknya ditimang-timang terus ya kayak gitu. Jadi kamu nggak usah shock ya, kamu nggak perlu kaget gitu, tapi yang perlu kamu ketahui bahwa orang ini tuh bener-bener sayang sama kamu ya. Dan ini juga berlaku juga ya bagi energi manly ya, bagi kamu yang rasa cowok ya, yang ngejalin hubungan sama apa ya, kalau cewek di bawahnya itu brondong juga sama kali ya seperti itu ya, sama-sama juga gitu ya, pengennya di ngertiin, dimanja terus, dan menganggap diri kamu tuh kayak bapaknya dia. Aduh ya. Terus di sini aku ngelihat tuh, aku nggak tahu ya kenapa sampai detik ini ya, meskipun mungkin ada di antara kamu tuh yang ya kenal sama dia tuh nggak singkat juga gitu ya, mungkin udah berbulan-bulan, tapi hati kamu tuh kayak masih ada yang ragu gitu, kayak masih setengah-setengah gitu ya, kayak masih belum plong. Nah coba gitu ya, kalian komentar di bawah video ini, apa yang membuat diri lo tuh ngerasa ragu sama dia. Duh, padahal tuh dia udah meyakinkan kamu gitu ya, bahwa aku tuh nggak kayak si kadal-kadal yang pernah melorotin kamu ya, tapi tetap aja ya, rasa keraguan tuh tidak bisa dihapuskan. Waduh, kenapa tuh? Kita cek lagi ya di sini. Oke. Kita cek dulu ya. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba ya jatuh cinta sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Ini mencret nggak sih? Mudah-mudahan nggak ya.
Kita lihat dulu siapakah dia, seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Tuh ya, habis berondong ketemu lagi sama yang tuwir-tuwir. Aduh ya. Jadi bisa dipastikan ya, ada seseorang yang jatuh cinta sama kamu. Ya, dia adalah seseorang yang usianya di atas kamu. Ya, dan aku tuh ngerasa bahwa dia ini sepertinya sudah cukup lama ya demen sama kamu. Ya, tapi dia nggak berani buat mengungkapkan, hanya bisa mengagumimu dalam diam. Ya, yang lebih parah gitu ya, di antara dia ini ada yang menjadi atasan kamu loh. Waduh ya, mungkin kamu sekretarisnya ya, dan dia manajernya gitu. Kemudian kalian terlibat cinlok, ya udah ya, udah saling cinta-cintaan, saling perhatian ya, saling cekin-cekinan. Aduh jangan ya guys, gak boleh, dosa, nanti gue cubit ya. Intinya tuh semenjak pertama kali ya, awal pertama kali dia mengenal kamu tuh udah ya, dia langsung timbul perasaan sayang ya, nggak cuma sayang aja ya, cinta tuh datang dari mata turun ke hati. Nah ya, awal kamu datang ya mungkin ke tempat kerja yang sekarang, aduh bentar ya, awal kamu datang ya ke tempat kerja yang sekarang gitu ya, dia tuh langsung ngelihatin kamu ya, ngelihatin kamu sedetail-detailnya, mulai dari pucuk bawah sampai pucuk atas. Wow ya, ternyata kamu tuh masuk ke dalam ke dalam spesifikasinya dia. Nah, makanya nggak heran gitu ya, makin kesini dia makin kecantol sama kamu gitu. Padahal diri kamu tuh ngerasa sederhana aja gitu. Banyak ya seseorang yang lebih semok, yang lebih six pack gitu kalau lo cowok gitu ya, daripada gue gitu. Tapi tetap gitu, karena aura kamu mengandung bawang. Wow, bercanda ya, karena aura kamu gitu ya berbeda daripada yang lain, ya udah gitu ya, perasaan cinta tuh nggak bisa dibohongi gitu ya. Dan di sini yang aku lihat gitu ya, akhir-akhir ini emang kamu tuh sering banget ya komunikasi sama dia gitu ya. Kamu curhat ke dia dan dia mendengarkan cerita kamu gitu ya. Terus dia nyemangatin kamu ya, dan masih banyak lagi ya. Terus aku juga ngerasa gitu ya, beberapa di antara dia ini juga orang yang sepertinya ya pernah juga mengalami kegagalan di dalam suatu pernikahan. Jadi kalau kamu berdealing sama cowok ya, bisa dipastikan berarti dia seorang duda. Kalau kamu berdealing dengan cewek ya, bisa dipastikan dia adalah seorang janda gitu ya. Mungkin dia sudah punya anak, atau mungkin ya dia hanya berstatus saja tapi masih belum memiliki anak ya. Tapi tidak semuanya, karena di sini aku melihat beberapa aja. So menurut aku tuh status nggak perlu diperdebatkan ya. Apapun statusnya gitu, yang penting dia bisa menerima kamu apa adanya ya. Kenapa tidak? Gaspol intinya gitu. Terus aku juga ngerasa ya bahwa ini orang tuh tipikal orang yang emang memendam ya, memendam. Jadi baik ketika dia ada masalah, ketika dia suka sama orang, lebih banyak dipendamnya daripada diungkapkan. Nah itulah ya kenapa mungkin diri kamu tuh di awal-awal merasa kesulitan untuk memahami bagaimana karakternya. Nah ya, karena dia sendiri orangnya susah ditebak gitu ya. Kadang dia menggemesin gitu, tapi terkadang dia menyebalkan gitu ya. Kalau ya timingnya nggak tepat tuh bisa bikin tensi kamu naik. Nah ya, ini orang nano-nano ya. Tapi menurut aku tuh ya nggak apa-apa ya. Yang penting kan dia bisa ngertiin kamu, bisa sayang sama kamu gitu. It's okay. Ntar ya saya lihat dulu ya, adanya energi lain di sini. Oke, yang perlu kamu tahu ya, bahwa dia ini emang tipikal orang yang soft spoken ya. Artinya apa sih? Ya udah gitu ya, dia ini kayak tipikal orang yang cara dia memperlakukan kamu tuh kayak penuh dengan kelembutan ya, kayak dipuk-puk kayak anak bayi gitu loh ya. Nyaman dulu, dibikin nyaman dulu gitu ya. Baru ya kamu tuh akan tahu bagaimana karakter dia yang sebenarnya gitu. Dan di sini yang aku lihat ya, hubungan kalian tuh sebenarnya banyak sekali ya pro dan kontranya. Ada yang mendukung, ada yang tidak, tapi lebih banyak yang menghujat. Aduh, dan hujatannya ini larinya di kamu gitu ya, dikiranya ya mungkin kamu tuh gila jabatan ya, pengen deket sama dia gara-gara pengen dinaikin jenjang karirmu ya. Tapi ada juga gitu ya beberapa di antara mereka tuh yang mungkin ngatain kamu ya, kamu tuh pengeretan gitu, hello ya.
gue tuh nggak pengeretan sama sekali gitu ya. Gue tuh deket ya bener-bener karena suka aja gitu, karena dia yang ngejar kamu. Karena jujur sih, kamu tuh tipikal orang yang lebih suka dikejar sebenarnya daripada mengejar, karena capek ya mengejar. Kamu sering banget ya mengejar orang tuh capek, jadi ya udah gitu, biar gue yang dikejar-kejar aja. Seperti itu. Terus dia juga orangnya kayaknya ya spiritual ya. Spiritual tuh artinya bukan dukun juga. Ya, bukan dukun juga. Artinya apa sih? Ya secara iman tuh dia masih dapet lah gitu ya. Meskipun dia bukan tokoh agama, tapi dia bisa ya menasehati kamu secara iman. Aduh ya, jadi ini yang emang kamu cari selama ini ya. Kita cek lagi ya. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Kita cek dulu, siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Nine of Pentacle. Wow. Ya, sebentar saya lihat dulu energinya. Oke, saya merasa ya seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu fokus sama kebahagiaan dia sendiri. Nah ya, kenapa terlalu fokus sama kebahagiaan dia sendiri? Nggak tahu kenapa, kayak nih orang tuh happy ya, kayak merasa senang, merasa happy sama kehidupan dia sendiri gitu. Jadi kayak selama diri kamu deket sama dia gitu, kamu tuh kayak ngerasa bahwa orang ini tuh terlalu asik sama dunia dia sendiri sampai mengabaikan seseorang yang dia sayangi, dia cintai, yaitu kamu. Nah, di sini awalnya tuh ya di antara kamu sama dia sebenarnya temenan. Aduh, ngeri. Ya, kamu sama dia tuh sebenarnya temenan gitu. Kalian nggak ada rencana gitu ya buat hubungan ya. Kalian juga nggak ada rencana buat menikah gitu. Ya udah, jalani aja seperti alur yang sedang berjalan gitu. Tapi makin kesini tuh ya, awalnya kamu melihat ya makin banyak sesuatu hal yang kamu sukai dari dia, karena menurut kamu gitu ya, cara berpikir nih orang tuh realistis. Artinya apa ya, meskipun nih orang ya terlalu asik sama dunia dia sendiri, tapi nih orang tuh nggak terlalu suka gitu ya berpikir yang nggak realistis. Artinya ya dia nggak terlalu suka gitu ya janjiin kamu ini itu, udah gitu ya. Selama kita jalani hubungan, jalani aja, nggak usah terlalu banyak drama, nggak usah terlalu banyak ngulu-ngulu ya. Kita fokus sama kebahagiaan hubungan kita dan fokus sama kehidupan kita masing-masing. Wow. Oke, terus juga ini orang ya, baik cowok maupun cewek sama-sama pekerja keras gitu. Kalau dia seorang cewek pun dia juga nggak mau membebani pasangannya ya dalam hal urusan apapun gitu. Jadi dia termasuk cewek yang sangat mandiri dan bisa diandalkan, dan dia orangnya penyayang. Ya. Kalau dia seorang cowok, ya dia seorang cowok yang sangat bertanggung jawab terhadap hubungan dan pasangannya. Dan dia juga tipikal cowok yang selalu berpikir inovatif. Artinya apa? Ya selalu gitu ya berusaha melakukan hal-hal yang baru ya demi mendapatkan cuan. Ya, cuan yang maksimal. Nih orang tuh kayak, kalau dia cowok tuh pinter banget cari peluang, pinter banget cari duit gitu. Apapun tuh bisa jadi uang gitu ya. Omongan kayak gitu ya, entah barang, entah jual beli gitu. Nih orang pinter banget gitu ya. Terus yang perlu kamu ketahui ya, bahwa nih orang tuh ketika dia sedang fokus bekerja, emang dia nggak bisa diganggu. Dan itu yang patut kamu pahami. Terkadang gitu ya, kita itu sering banget merasa salah paham ketika nih orang fokus dengan kerjaannya gitu ya. Dikiranya kita nih orang tuh macem-macem main-main gitu, karena sama sekali nggak ada respon, sama sekali nggak ada kabar. Kalaupun ada kabar gitu, nih orang lemot banget balesnya. Nah itu terkadang juga nge-trigger gitu ya, memicu rasa overthinking kamu kepada dia gitu ya. Nah nih orang jangan-jangan nyimpen janda pirang nih. Kalau dia cowok gitu ya. Kalau dia cewek, nah jangan-jangan ini nyimpen gaduh nih. Aduh ya, ini makin memicu rasa overthinking kamu. Terus yang aku lihat ya, beberapa di antara dia ini termasuk orang yang menurut aku tuh wow ya. Secara finansial tuh kayaknya udah cukup mapan ya.
Jadi kalau untuk urusan uang, duit gitu, ya nggak usah ditanya lah gitu. Kamu tahu sendiri siapa dia. Meskipun ya dia ini orang yang mungkin punya power, punya kekuatan, punya jabatan gitu. Dan mungkin punya finansial yang mapan, tapi dia nggak hedon ya. Karena cara hidup dia tuh sederhana banget. Bahkan di awal tuh kamu nggak tahu ya, bahwa ternyata nih orang tuh ada udang di balik batu gitu ya. Ternyata nih orang tuh punya simpanan banyak. Simpanan banyak itu simpanan bukan simpanan cowok atau cewek ya, tapi simpanan materi yang banyak gitu. Kayak misalkan dia punya kendaraan pribadi gitu ya. Misalkan nih orang tuh kayak punya rumah sendiri gitu ya, punya sawah, ladang, wow. Ya, jangan sampai tuh ya diri kamu disuruh untuk bajak sawah. Enggak ya, bercanda gitu ya. Punya ladang yang banyak, nah kayak gitu. Karena ya nyamar banget gitu ya, dia nggak mau terlalu mewaukan apa yang dia miliki ya, karena dia percaya bahwa segala sesuatu yang dimiliki ini adalah milik Tuhan gitu. Jadi tidak perlu ada yang disombongkan, cukup menjadi pribadi yang rendah hati dan sederhana ya. Jangan selalu terlihat wow gitu ya untuk menarik perhatian orang lain. Aduh ya, dahsyat banget. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Ya, kita cek lagi, siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba ya jatuh cinta sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, ya. Menarik ya. Dia adalah mantan kamu. Aduh, mantan lagi ya. Kelihatan lagi. Tapi ingat ya, mantan tuh tidak selamanya buruk. Karena ya mantan terindah tuh masih ada ya. Jadi jangan dikira mantan tuh semua buruk, belangsak, kagak gitu. Karena masih ada juga gitu ya kisah cinta mantan terindah. Nah, di sini yang diam-diam suka sama kamu ya, tiba-tiba jatuh cinta sama kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya lagi CLBK dengan kamu ya, artinya cinta lama bersemi kembali gitu ya. Dan kali ini sepertinya sudah cukup lama ya nggak terkoneksi. Mungkin ya dia adalah cinta monyetmu ya, atau mungkin dia adalah ya mungkin apa ya mantan SMA kamu, atau mungkin dulu mantan satu kuliah dengan kamu gitu. Yang jelas tuh ya kalian berpisah, tapi pada saat posisi kalian tuh sebenarnya masih sama-sama saling sayang gitu ya. Tetapi karena keegoisan ya, karena rasa tidak pengertian, atau mungkin ya pada saat dulu dia pernah mengalami perselingkuhan ya pada saat menjalin hubungan denganmu, sehingga ya sudah bubarlah gitu ya. Bubarlah sudah harapan kalian gitu ya. Tapi aku tuh ngerasa bahwa akhir-akhir ini dia tuh sepertinya mulai spill kamu lagi ya. Mulai urek-urek kamu lagi, deketin kamu gitu ya. Karena apa? Ya ada sesuatu hal yang emang tuh kayaknya nggak bisa bener-bener dia lupakan gitu. Karena kamu dan dia tuh terlalu banyak kenangan indah, kenangan yang manis gitu ya, yang nggak bisa dia lupakan. Jadi ya udah deh, lanjutkan aja gitu. Dan saat ini ya, di saat dia hadir ke kamu tuh dia sudah kembali menjadi versi terbaiknya. Mungkin ya dulu dia yang kamu kenal adalah sosok yang belangsak ya. Tapi saat ini gitu, kamu melihat gitu ya, benar-benar dengan mata kepala kamu sendiri sampai ke dalam-dalamnya. Aduh ya, bercanda ya. Sampai ke akar-akarnya gitu. Nih orang tuh kayaknya terlahir kembali ya dalam versi yang jauh lebih baik, nggak kayak kamu yang belangsak dulu gitu. Karena kemana aja lo gitu ya. Gue dulu pernah setia sama kamu ya, tapi kamu deket tuh ya sama si Dako-chan. Ya, kamu deket sama nih siapa tuh ya, tikus curut, kagak tahu deh gue gitu. Dan dia tuh benar-benar sudah memvalidasi gitu ya, dan mengakui kesalahannya gitu. Dia nggak menyangkal sama sekali gitu, tapi jujur gitu ya bahwa masih belum ada sosok lain yang bisa gantiin kamu. Nah tuh ya. Jadi ya berikan dia kesempatan, yang penting dia saat ini sudah kembali menjadi versi terbaiknya. Dan bottom of the deck-nya kita lihat ya, siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu ya, ternyata dia adalah seseorang yang pernah ditinggalkan atau mungkin pernah kamu tinggalkan. Nah ya, nakal tuh ya kamu pernah ninggalin dia gara-gara apa tuh ya? Apakah mungkin duitnya kurang, atau mungkin ada yang lebih wow yang lebih bohai gitu ya, atau mungkin karena yang lain. Yang jelas tuh nih orang tuh kayaknya pernah ditinggalkan ya, entah sama kamu atau mungkin sama mantannya. Yang jelas tuh dia punya trauma yang cukup dalam gitu. Dan tujuan dia jatuh cinta sama kamu, dia tuh berharap gitu ya
bahwa kamu tuh nggak sama seperti orang-orang yang pernah menyakiti di masa lalu gitu. Karena jujur aja gitu, nih orang tuh sebenarnya masih belum siap untuk jatuh cinta, tapi nggak tahu kenapa ya, karena aura kamu mengandung pelet ya. Ya, ya udah gitu ya, dia nggak bisa bohong gitu ya, bahwa nih orang tuh sayang sama kamu banget gitu. Dan di sini yang perlu kamu pahami ya, bahwa emang di awal-awal tuh kalian tuh emang ada jarak gitu ya, ada gap antara kamu dan dia. Ya, karena emang nih orang tuh sedikit pemalu ya. Dan dia juga orangnya tuh kayak susah diajak komunikasi gitu. Nih orang tuh gak bakal ngomong gitu kalau kamu nggak pancing-pancing cerita gitu. Ya emang konsepnya gini. Tapi sebenarnya ketika kamu udah care banget, udah tahu sisi terdalamnya dia gitu. Nih orang tuh baik banget, nih orang royal banget gitu. Dan yang paling penting gitu ya, nih orang tuh juga yes, dia tuh pemaaf. Nggak pemaaf gimana gitu. Kamu tuh dulu pernah ninggalin nih orang gitu. Tapi, ya, tapi kan kamu dimaafkan dan dia masih sayang sama kamu. Artinya udah deh gitu ya. Nih orang tuh sabarnya kelewat batas. Nggak bakal ada ya orang yang kayak gini. Sekalipun ada pasti hanya sesaat. Tapi nih orang kan udah kamu kenal bertahun-tahun dan ternyata nih orang tuh masih menyimpan perasaan yang begitu kuat terhadap kamu. Oke. Terus kita coba lihat lagi guys. Saya akan coba lihat ya bagaimana energi dia saat ini. Kita cek dulu. Suaraku serak ya guys. Aduh nggak tahu kenapa, karena kayaknya kebarakan. Kebanyakan makan pisang goreng. Padahal ini pisang goreng aku bikin sendiri ya. Pisang goreng yang aku bikin sendiri, tapi bisa aja batuk, nggak tahu tuh kenapa ya. Mungkin minyaknya lagi mahal, nggak bersahabat dengan tenggorokan gue. Ya, kita cek lagi di sini ya, bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini ke kamu, bagaimanakah energi dia saat ini ke kamu. Tuh ya, dia pengen komitmen lagi sama kamu ya. Dia pengen komitmen ya, menjalin hubungan yang lebih serius gitu ya. Dan yang paling penting gitu ya, dia tuh pengen bahwa di tahap akhir ini ya, kita tuh jangan pernah lagi ada pertengkaran ya, dan sama-sama kenali karakter masing-masing. Karena jujur gitu ya, dia mengaku bahwa dia nggak sempurna gitu, karena dia bukan dewa, dia bukan Tuhan gitu. Tapi dia berharap gitu ya, kamu tuh bisa mengimbangi kekurangannya dan jangan pernah gitu ya membahas kekurangannya sebagai bahan untuk nyerang dia atau bahan perdebatan. Nah, kamu pun juga sama gitu ya, kamu pun juga bukan dewa, masih banyak yang kurang di dalam diri kamu. Tapi kamu juga berharap gitu bahwa kamu tuh tidak pernah menyudutkan aku hanya gara-gara kekuranganku. Nah, sebenarnya udah gitu ya, kunci hubungan tuh cukup sama-sama saling ngerti aja, semuanya itu akan baik-baik saja ya. Jadi nggak perlu ada yang disalahkan, nggak perlu ada yang menyalahkan. Udah ya. Cukup sama-sama bisa ngertiin satu sama lain. Kita cek lagi di sini ya. Bagaimana energi dia saat ini? Bagaimana energi dia saat ini? Kita lihat terlebih dahulu. Wow. Menarik ya, di sini ada kartu The Star ya. Oke. Jadi aku tuh ngerasa ya bahwa saat ini ada seseorang yang sebenarnya sedih banget ya. Dia harus sedih, dia harus menangis, tersiksa ketika melihat kamu tuh dekat dengan yang lain. Ya dia nggak peduli apakah yang dekat sama kamu tuh teman kamu ya, apakah yang dekat kamu itu bapak kamu, saudara kamu, bestie kamu. Ya dia tidak melihat akan hal itu. Yang penting tuh nggak tahu kenapa ya, kayak perasaan dia tuh tersayat-sayat ya ketika ada sosok lain yang mendekati kamu gitu ya. Meskipun kamu nggak ada ikatan apapun gitu ya sama orang yang deket sama kamu gitu, tapi ya dia ini kok kayak orang yang merasa nggak nyaman aja gitu ya ketika melihat ya ada orang lain yang deketin kamu. Aduh. Kita cek lagi ya di sini bagaimana energi dia. Kita cek lagi bagaimana energi dia saat ini. Oke. Aku tuh ngerasa ya bahwa saat ini ya kamu tuh sedang salah paham sama dia gitu ya. Kamu salah paham karena kamu menganggap bahwa kata-kata dia itu terlalu tajam gitu ya. Karena kamu melihat gitu ya, cinta itu bagaikan dua mata pisau gitu ya, yang bisa ngelindungin kamu tapi bisa juga nyakitin kamu. Nah kebetulan gitu ya, akhir-akhir ini tuh kamu sedang menghadapi suatu kesalahpahaman yang membuat hubungan ini tuh jadi bersih tegang. Kenapa? Ya karena
nggak tahu ya apakah nih orang sadar gitu, apa nih orang nggak sadar. Yang jelas tuh ada kata-kata dia yang membuat diri kamu tuh merasa sakit hati, merasa diremehkan, merasa direndahkan gitu ya, merasa kayak diri kamu tuh nggak bisa apa-apa gitu. Sedangkan kontribusi kamu di dalam hubungan ini tuh banyak banget, tapi nggak pernah dilihat, nggak pernah dinilai sama nih orang gitu. Makanya kayak di sini tuh kamu lagi ada gap sama dia gitu, kayak kamu lagi berseteru. Ya masih belum menemukan titik jalan keluarnya gitu ya, karena dia nggak mau dikeluarin. Aduh, nggak ya, bercanda gitu, karena dia sendiri yang seperti itu. Nah ya, kita lihat lagi bagaimana energi dia ya, kita lihat lagi bagaimana energi dia saat ini. Bagaimanakah energi dia saat ini guys? Wow ya, aku merasa ya, beberapa di antara dia tuh ada yang saat ini sedang sakit hati sama kamu. Nah, ya nggak tahu kenapa dia sakit hati ya. Mungkin kamu panas-panasin, ya, atau mungkin kamu kompor-komporin, ya, atau bisa juga gitu ya, diri kamu tuh emang sengaja gitu ya narik ulur dia gitu, padahal kamu tuh udah tahu gitu ya bahwa nih orang tuh sebenarnya demen aja sama kamu gitu, tapi kamu tidak begitu diam gitu. Kamu tuh bener-bener ingin tahu gitu ya seberapa dalam ya dia mengorban apa ya bahasanya ya, intinya tuh gini, kamu pengen validasi gitu ya, seberapa ingin sih kamu memperjuangkan gue gitu. Karena aku nggak mau juga gitu kalau kamu tuh ternyata hanya sayang-sayang biasa, hanya sayang-sayang main-main doang gitu. Karena jujur aja gitu ya, kamu tuh tipikal orang yang nggak bisa main-main sama urusan perasaan ya dan cinta gitu. Makanya di sini yang aku lihat ya, beberapa di antara dia tuh sakit hati banget sama kamu gitu, karena merasa kamu tarik ulur gitu ya, merasa kamu tuh nggak ngasih jawaban ke dia gitu ya, atau mungkin ya di antara dia tuh kesel aja gitu, kenapa sih gitu, padahal ya aku tuh udah sevalid itu ya membuktikan rasa cintaku kepada kamu gitu, tapi tetap aja gitu ya, kok kayaknya kamu tuh tarik ulur aku gitu. Sebenarnya ini gimana sih konsepnya? Kita cek lagi di sini. Ya, bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Ya, ada yang sombong. Ya, kelihatan banget gitu. Nih orang jatuh cinta sama kamu ya, tapi sok jual mahal gitu ya. Sok tidak menunjukkan bahwa nih orang tuh sebenarnya terkiwir-kiwir sama kamu ya, dasar lo ya. Tapi ketika melihat kamu dengan yang lain, nih orang suka kebakaran jenggot. Nah ya, tapi tingkah dia ya yang terkadang tuh bikin diri kamu tuh kesel banget, emosi gitu ya. Karena yang aku lihat gitu ya, meskipun dia sayang gitu, tapi dia sok nggak butuh sama kamu gitu ya, sok nggak cuek gitu ya, sok perfeksionis lah gitu ya, sok yang spek dia terlalu tinggi lah, nggak banget gitu. Padahal di belakang kamu gitu ya, nih orang tuh kejar-kejar kamu gitu. Bahkan ya ini gue kasih bocoran gitu, nih orang tuh sampai nyimpen foto kamu loh ya. Dia sering banget scroll sosmedmu gitu ya, untuk melihat aktivitas terbaru kamu tuh apa sih. Mungkin dia like lah ya, mungkin dia save lah foto kamu. Aduh ya, seperti itu pokoknya. Kita cek lagi. Bagaimana energi dia saat ini? Bagaimana energi dia saat ini? Ada kartu Ten of Pentacle ya. Wow, menarik ya. Ten of Pentacle ya. Di antara dia, wow, menarik ya. Aku tuh ngerasa ya, kamu tuh saat ini lagi disukai sama seseorang, tapi di saat kamu tuh udah punya pacar, ya. Bisa pacar, bisa pasangan sah, ya, atau siapalah itu ya. Yang penting tuh kayak kamu tuh terjebak dalam situasi yang sulit. Ya, kenapa? Ya karena kamu juga ada rasa sama dia, tapi di satu sisi ya, di belakang kamu tuh kamu terikat ya dalam sebuah hubungan. Nah, takutnya ini tuh bisa menjadi bom waktu bagi diri kamu sendiri gitu, karena ya nggak tahu kenapa gitu ya, nih orang tuh bisa banget membuat kamu tuh ngerasa nyaman ya, dan nih orang juga tipikal orang yang sepertinya tuh kamu cari banget gitu. Bahkan kamu pun merasa gitu ya, apa yang ada di dalam diri pasangan kamu ya itu nggak ada sama nih orang gitu ya, apa ya bahasanya, tidak ada sama nih orang gitu. Padahal yang kamu butuhkan tuh ya perlakuan yang seperti ini. Nah ya, itu yang membuat diri kamu tuh jadi kayak seolah-olah apa ya, bingung banget gitu lah.
ini gue tuh suka sama kamu, tapi di satu sisi gitu, gue juga nggak bisa meninggalkan pasanganku gitu ya. Karena mungkin gue punya anak gitu ya. Karena mungkin juga gitu ya, gue tuh udah ada pacar. Nah ini gimana gitu. Tapi aku nggak munafik bahwa aku tuh sayang sama kamu, seperti itu ya. Terus kita lihat lagi di sini. Kita akan coba lihat ya, kita akan cek. Kita akan lihat gimana perasaan dia ke kamu saat ini. Clairsentience. Wow, ya, lagi bercahaya-cahayanya ya. Artinya perasaan dia ke kamu tuh lagi strong-strongnya, lagi kuat-kuatnya. Bahkan dia tidak peduli ya orang lain tuh ngomentarin apa tentang hubungan kita. Meskipun gitu ya, mungkin antara aku dan kamu tuh punya perbedaan jarak gitu ya. Jarak usia, punya perbedaan status, beda keyakinan gitu. Udah gitu ya, jangan pernah mendengarkan ocehan orang lain, karena yang menjalani hubungan ini adalah kita. Jadi ngapain gitu ya kita mikirin gitu ya ocehan orang lain, pendapat orang lain gitu, yang belum tentu juga gitu ya mereka lebih suci daripada kita. Wow. Kita cek lagi di sini. Ya, gimana perasaan dia ke kamu saat ini. Spiritual understanding. Wow. Ya, dari dia tuh ada yang selalu berdoa ya, selalu berdoa yang terbaik buat hubungan ini ya, karena dia sadar gitu bahwa dia ini jauh dari kata sempurna untuk bisa ngebahagiain kamu, ngebahagiain diri kamu, tapi dia berharap ya bisa tetap terus menjadi orang yang baik yang bisa membuat kamu senang meskipun dengan cara yang sederhana. Wow, ya, menarik banget. Kita lihat bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Oke, ya. Oke, beberapa dari dia itu ada yang sedang butuh relaksasi ya, karena dia nggak mau ya capek debat sama kamu ya, capek ngomong sama kamu gitu, karena dia tidak ingin ya makin kesini makin terjatuh ya dalam sebuah kehancuran yang cukup dalam gitu. Makanya kenapa gitu ya, beberapa dari dia itu ada yang akhir-akhir ini sedikit jaga jarak sama kamu, sedikit menghindar ya, bukan karena dia nggak cinta, tetapi karena dia nggak ingin berdebat terus dengan kamu gitu, karena ya dia masih menyayangkan akan hal itu ya. Kita lihat lagi bagaimana perasaan dia ke kamu ya. Oke, di mata dia ya aku tuh ngerasa bahwa kamu tuh mampu ngasih warna baru di dalam hidupnya dia gitu. Kayak ngasih warna baru aja gitu. Karena sebelum kamu hadir dalam hidupnya dia, dia merasakan adanya kekosongan gitu. Kayak hidup tuh ya udah hidup aja gitu. Bekerja pun juga udah bekerja aja tanpa tujuan gitu. Tapi semenjak kamu hadir di dalam dirinya dia, dia jadi ngerasa gitu ya bahwa posisi dia ini dihargai. Ada seseorang yang selalu dalam artian tuh selalu menyambut dia, yaitu kamu. Nah, makanya kayak dia tuh saat ini jadi lebih happy, jadi pribadi yang lebih positif vibes gitu, semenjak kamu hadir di dalam dirinya dia. Oke guys, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif ya bagi diri kalian. Dan bagi teman-teman yang mau join ya, yang mau gabung di pembacaan antara berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian boleh banget silahkan klik saja link tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke. Oke, makasih ya. Sampai jumpa di video aku yang terbaru ya. Jadi bagi kalian jangan lupa ya subscribe, atau mungkin kalian bisa komen-komen ya. Komen-komen ketika ada yang wow. Oke, bye.